kurang lebih itu 1 minggu dia nggak sadar lah di rumah sakit tuh. Nah pas sadar ceritanya dia cerita lah sama gue. Pertama gue tanya, dulu kemarin ngapain gitu, kayak ngindarin sesuatu, lu mau tahu bang? Dia jawabnya apa? Gue ngeliat pala joki yang kemarin meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gua ID. Gua sebagai host pengganti di Diary Neng Sherly. Kebetulan nih Neng Sherly-nya lagi ada kerjaan di luar. Jadi untuk sementara gue yang akan backup untuk jadi host di Diary Neng Sherly. Nah, kali ini gua kedatangan narasumber yang ceritanya itu sangat epik. Ini mengenai seorang pria yang berprofesi sebagai joki balap liar. Dan dia dihantui oleh seorang temennya yang meninggal gara-gara balap liar. Penasaran ceritanya? Cekidot, kita ke narasumber. Halo bang. Ya bang. Selamat malam nih ya? Malam. Selamat malam. Dengan bang siapa nih? Hari. Dengan bang Hari. Panggilan Harry. Harry. Oh Harry, oke. Bang Harry katanya punya cerita tentang dunia perjokian nih. Dan itu dihantui sama temennya. Boleh ceritain sedikit nggak nih bang? Jadi pas dia lagi start, dia ngalamin crash. Crashnya itu palanya putus karena ngehajar trotoar. Dan arwahnya itu ngehantuin ya area sekitar situ, termasuk anak-anak atau joki-joki yang nyeting atau balapan di situ bang. Gitu. Oke bang. Udah denger kan ceritanya? Itu aja sedikit udah nyerimin banget guys. Yang belum subscribe tolong di subscribe. Jangan lupa mampir ke IG-nya atau TikTok-nya Diary Neng Sherly. Di sana ada cerita-cerita sebelumnya. Penasaran dengan ceritanya? Kita mulai ceritanya. Di sini ada setan. Boleh Bang Hari ceritain dari awal ceritanya? Jadi ceritanya gini bang. Dulu sekitar tahun 2007 itu di daerah Kabupaten Bogor lah. Gue masih senang-senangnya main balap liar. Nah di situ posisinya itu malam minggu. Nah ada satu joki, ya dibilang ternama lah jokinya. Coba gue nggak kenal namanya, cuma gue apa sih namanya, kenal muka aja. Di situ posisinya dia lagi nyeting motor. Pertama gue nggak ikut karena posisinya motor gue lagi trouble. Jadi gue cuma mantau aja sama anak-anak bengkel gue. Pas dia lagi nyeting, crash dia bang di situ. Posisi crashnya entah pala atau lehernya dia itu. Crash itu kecelakaan. Nah, entah bagian kepala atau lehernya itu dia ngehantem trotoar bang. Dan langsung seketika palanya putus. Misah dari badannya. Ya. Gara-gara lani itu. Ya. Nah, di situ ya udah otomatis sudah meninggal. Tapi ya gue sebagai penonton ataupun gue juga sebagai joki juga kan, gue bantuin buat nolongin dia. Ada temennya dia juga, teman-teman bengkelnya dia, nolongin nyetopin mobil bak buat dibawa ke rumah sakit terdekat. Itu gue yang megang kepalanya bang. Lu tenteng itu? Ya gue nggak jambak, cuma gue pegang selayaknya orang ngangkut
yang udah nggak bernyawa bang, gue taruh bang di mobil ya, di belakang mobil tuh, dibawa ke rumah sakit ya buat diurusin semuanya. Setelah itu besokannya gue ngelayat lah, ngelayat, ikut pemakaman, balik. Nah minggu depannya gue nyeting juga bang, gua sama teman-teman bengkel gue nyeting. Nyeting itu apa nih bang, boleh jelasin sendiri? Nyeting itu kayak ngerasain motor aja bang, setting motor di jalan gimana enak. Tapi belum tanding gitu? Belum taruhan atau iya macam ya? itu masih nyeting motor aja lah tuh. Sebelum selesai tuh gue ngeliat tuh kan ada 2 motor bang. Nah waktu itu nyeting ada 2 motor, satu motor bengkel gue satu lagi gue nggak tahu nih bengkel mana, tapi motornya sama-sama sejajar. Gue kira mau main, tapi kok kenapa nggak ada yang bilang sama gue gitu loh kalau misalnya ini mau motor mau main. Nah, gue tanya sama teman gue, Dul motor main kenapa nggak ada yang ngomong sama gue? Dia bilang gitu, gue bilang gitu, enggak ini cuma nyeting doang. Nyeting. Nah pas gue ngeliat itu, yang sebelah motor bengkel gua mukanya mirip sama joki yang minggu lalu meninggal bang. Masih di tempat yang sama itu juga lokasinya? Iya. Gue ngeliat dia pas tempat dia crash atau tempat dia kecelakaan itu, gue ngeliat dia lagi berdiri di situ bang. Gue ngeliat deh, mungkin halusinasi gue doang kan, ya udahlah gue cuekin. Setelah motor pas gue lihat mau start, akhirnya motor start nih, motor start. Belum ada setengah perjalanan temen gue crash bang, kecelakaan. Nah sebelum kecelakaan itu, pas lagi detik-detik kecelakaan itu, gue lihat motor nih goyang bang. Temen gue tuh kayak ngehindarin sesuatu gitu. Terus gue lihat, nah di situ gue merasa kayak bertanya-tanya gitu loh, gue kayak ada yang janggal. Kenapa pas posisi dia lagi habis start kayak gitu, kenapa dia nggak anteng tapi dia kayak ngehindarin sesuatu? Lobang nggak mungkin, karena jalannya nggak ada lobangnya, halus. iya. Kerikil atau batu-batu gue cek nggak ada. Crash di situ bang, dia masuk rumah sakit, gue nolongin, gue bawa rumah sakit sama teman-teman bengkel gue. Kurang lebih itu 1 minggu dia nggak sadar lah di rumah sakit tuh. Nah pas sadar, ceritanya dia cerita lah sama gue. Pertama gue tanya, dulu kemarin ngapain gitu, kayak ngindarin sesuatu, lu mau tahu bang? Dia jawabnya apa? Gue ngeliat pala joki yang kemarin meninggal di dashboard motor gua. Dia bilang kayak gitu bang. Serius lu? Bilang gitu, gak usah bercanda lu, ntar lu yang mati juga kan gitu. Enggak, gue serius Her. Dia bilang kayak gitu. Gue serius Her, makanya gue jatuh. Gue udah gak bisa ngendaliin motor. Terus abis setelah itu, ya udahlah, ibarat kata tuh gak usah dipikirin lah. Nah tuh udah ibarat bukan gue lupain ya, tapi gue alihin pembicaraan gue gitu. Ya udah, gue keluar sebentar, pas masuk lagi temen gue nggak ada bang, udah meninggal. Gue tinggal keluar doang. Sehabis itu dia cerita sama lu? Iya, sehabis gue ngomong, gue nanya sama dia. Emang posisi dia itu udah, mohon maaf ya, udah sekarat atau parah gitu? Kalau dibilang sekarat, ya cuma dia pertamanya sih nggak sadarin diri aja bang. Ya namanya kecelakaan ya pasti ada namanya luka lah. Cuma lukanya itu yang nggak terlalu parah sampai ini. Dia pas kecelakaan bawa ke rumah sakit, dia nggak sadarin diri kurang lebih seminggu itu. Nah seminggu itu berturut-turut, seminggu tuh gue pulang pergi ke rumah sakit buat jengukin dia.
Biar tahu keadaannya dia. Iya, karena kan kalau bagaimanapun kan itu teman gue juga. Dia teman bengkel lu tuh, Bang? Teman satu bengkel, Bang. Dia joki juga. Setelah itu dia meninggal, gue kaget juga. Gue ngerasa apa sih namanya, ada banyak salah juga sama dia. Dan gue juga penasaran gitu sama ceritanya dia sebelum meninggal. Minggu depannya gue ikut nyeting situ, Bang. Di tempat dan lokasi yang sama, Bang? Iya, di tempat lokasi yang sama. Gue nyeting motor gue. Ya namanya balap-balap biasa lah. Cuma motornya bukan pakai motor yang khusus buat balap ya. Gue setting pakai motor gue, motor harian lah, cuma udah gue oprek sedikit. Gue nyeting di situ, Bang. Nyeting pertama sekali puteran nggak ada apa-apa. Nah itu gue nyeting dengan rasa penasaran gue, Bang, apa yang diceritain sama almarhum teman gue. Nah itu gue gue lakuin, gue nyeting. Pertama settingan pertama gue nggak ngerasa apa-apa, settingan kedua nggak ngerasa apa-apa, settingan ketiga nggak ngerasa apa-apa. Gue masih makin penasaran situ, Bang. Ini kok bener apa enggak? Pas gue nyeting keempat apa kelima tuh gue nyeting pas di yang gue ingat itu kejadian posisi gue crash itu sama yang joki 2 minggu lalu meninggal, Bang. Yang pertama. Di situ gue nyeting, gue crash, Bang. Gue kecelakaan, Bang. Lu kecelakaan juga, Bang? Gue kecelakaan, dan gue kecelakaan itu bukan karena gara-gara gue ngehindarin lubang. Gue kaget ngelihat bener-bener kepala yang waktu itu gue angkat, kepala joki itu yang gue angkat, itu bener-bener ada di dashboard motor gue, Bang. Mukanya muka dia tuh, Bang? Iya, gue nggak ngeliat jelas mukanya, Bang. Pokoknya itu darah semua, rambutnya ya sesuai sama rambut yang kepala yang gue angkat gitu, Bang. Itu posisi motor gue kan Matic ya. Matic kan ada dashboard bawah gitu. Iya, di depannya itu. Iya. Posisi gue nunduk, gue ngeliat ke bawah ada kepala, Bang. Di situ gue sontak langsung kaget, Bang. Dan gue bener-bener udah hilang kendali. Di situ gue jatuh. Depan gue taksi. Dan gue ngehajar taksi tuh kencang banget, Bang. Bar. Taksinya penyok. Ya gue udah bukan gak sadarin dia, gue masih sadar, cuma setengah sadar aja gitu. Teman-teman gue pada ngerumunin gue, bawa gue ke rumah sakit. Udah. Nah kejadiannya sama apa yang pernah gue tanyain sama almarhum temen gue juga nanya gitu sama gue. Pikiran gue langsung traveling, Bang. Jangan-jangan pas abis gue jawab ntar gue kayak temen gue yang kemarin lagi, ya kan. Makanya gue bilang gue gak mau jawab, gue gituin. Menurut lu lu kenapa malam jatuh? Gak jelas banget, lu gak ngindarin apa, lubang gak ada, batu gak ada. Apa-apa gue kepleset aja, gue bilang gitu, Bang. Lu gue ngalihin pertanyaan. Lu ngomong tuh kalau lu ngelihat sosok yang joki yang meninggal itu. Biar yang ngerasain aja dah, yang ngerasain jatuh sebabnya karena apa. Ya ini karena gue nyaksiin langsung dan gue ngelihat langsung gitu loh, Bang. Bukan karena gue kepleset, trikil atau gue ngindarin lubang. Enggak, karena ya itu gue ngelihat bener-bener bentuk kepala ada di dashboard motor gue. Dan kepala itu mirip sama yang gue pegang, yang kepalanya almarhum Joki. Yang waktu itu lu tolongin. Iya. Dan alhamdulillahnya gue tuh nggak terlalu parah lah, Bang. Buat kecelakaannya itu. Cuma ya gue ngeliat itu sebab gue kecelakaannya karena gue ngeliat kepala itu, sosok
Joki yang bukan sosok lah. Kalau sosok kan hampir seluruh tubuhnya bang. Kalau gua ngelihatnya itu ya cuma kepala ya. Bener-bener kepala. Bener-bener kepala yang waktu itu gua angkat gitu. Dan mungkin banyak ya gua dengar banyak kecelakaan di situ semenjak kejadian itu, termasuk gua juga ngalamin. Dan makanya dari situ gua pindah lokasi karena di situ nggak cuma satu teman gua doang yang meninggal gara-gara kecelakaan, ada 2 teman gua yang sama-sama joki juga kecelakaan di situ gitu. Lu nggak kapok nih bang jadi joki? Dibilang kapok ya karena dulu gue nyari duit dan hidup gue tuh udah gue gantungin sama balapan sama bengkel gitu bang. Itu keseharian gue bukan di rumah, keseharian gue emang di bengkel. Jadi gue dulu masih sekolah ya pulang sekolah ya gue ke bengkel sampai malam, bahkan sampai besok pagi baru gue berangkat sekolah. Kadang gue madol, kadang gue bolos sekolah gitu. Keseharian gue, dan gue ya alhamdulillah gue udah bukan jera ya, tapi gue udah berpikir lebih positif lagi. Di 2018 itu gue putusin buat stop, benar-benar stop balap liar gitu kan. Oke. Karena gue mau mikir ke depannya ntar gue mau jadi apa kalau misalnya gue lagi balapan kayak gitu. Nggak kenapa-napa selamat ya, kalau misalnya gue kecelakaan kayak sebelumnya. Nah dari yang sebelumnya ini, apalagi yang ada temen lu katanya itu yang meninggal tuh ya. Apa lu nggak ngeliat dari itu dia loh temen lu? Tadinya ya gue berpikir ya udah kodrat Allah lah ibarat kata. Gue nyeting waktu pas temen gue meninggal itu ya karena gue penasaran, gue mau ngebuktiin. Ternyata ya benar situ. Tapi gue masih main-main, cuma ya gue mainnya di kayak resmi gitulah bang, kayak di sirkuit langsung, nggak di jalan-jalan liar kayak gitu. Yang setahu lu kalau tempat itu sekarang masih banyak yang sering balapan liar itu? Kalau sekarang sih udah nggak ada bang ya. Kalau sekarang cuma mungkin ada beberapa ya 1-2 yang masih nyeting lah di situ. Kalau buat balapan sekarang sih kayaknya udah nggak di situ lagi deh, karena ya udah ngelihat ke belakangnya kan udah banyak orang, banyak korban gitu. Banyak korban yang udah berjatuhan, yang meninggal sia-sia. Iya gitu, makanya sekarang banyak cari tempat lain, track lain yang lebih bagus, yang lebih jalannya lebih mulus lah berkata, sama ke sirkuit langsung. Sirkuit di sini berarti Sentul kali ya bang? Daerah Sentul, Serang. Serang juga ada ya? Serak namanya, di Sentul namanya Serak. Sentul gede itu namanya Serak. Kalau buat drag. Gitu. Sebenarnya keuntungan dari balap liar itu sebenarnya apa sih bang? Keuntungan ya bang. Satu, nama bengkel. Itu udah pasti kalau misalnya kita sering main ya bengkel, kita sering main, kita sering menang gitu. Ya udah pasti banyak customer yang datang ke situ, motornya mau dibikin di situ. Jadi terkenal lah nama bengkelnya ya. Iya. Kedua ya judi, kan taruhan. Jadi bahan taruhan. Dan taruhannya itu bukan sesama bengkel. Jadi sesama bengkel tuh emang taruhan bang. Cuma pinggirannya itu yang penonton itu ikut judi juga bang. Ikut judi juga. Jadi misalnya padahal dia nggak modal apa-apa ya, nonton doang ya. Iya. Yang taruh nyawa abang. Iya. Motornya bagai yang modalin juga. Iya. Tapi dia juga ikut judi kalau kayak gitu. Kalau namanya kayak gitu mah udah. Range ketika bermain balap liar itu berapa sih bang? Boleh tahu kita? Dari paling berapa? Kecil. Iya paling kecil berapa? Pertama gue paling kecil itu pul-pulan bensin bang. Itu bukan balap yang motor jadi ya, ibaratnya nyeting kayak motor biasa. Ya udah standaran nyeting misalnya. Itu nyawa berarti bang, nyawa dibayar sama bensin doang. Bensin itu waktu itu masih 4.500.
Ya itu full taruhlah 3 liter ya kurang lebih 15.000 kecil ya bang, bukan 15.000 gede, 15.000 kecil. Tapi gue balapan gitu. Dan Yang terbesar berapa abang pernah? paling gedenya itu ada di 20 juta bang. 20 juta Bang. Pernah main. Pernah abang? Dulu pernah main, cuma gagal ada sesuatu lah. Karena yang gue tabrakan. Boleh kita kilas balik yang tentang abang lihat pala nih bang. Itu yang sering lihat abang sendiri atau teman-teman abang yang sering main atau nyeting di tempat itu sering lihat nggak sih bang? Gue nggak pernah bahas itu sih bang. Kalau gue ya pribadi gue nggak pernah bahas. Kalau misalnya gue, kalau yang pas sebelum kejadian temen gue meninggal pas dia lagi nyeting, gue ngeliat sosok joki yang meninggal sebelumnya, itu gue nggak cerita karena mungkin ya gue takutnya ya bikin pikiran mereka jadi takut lah, parno lah buat nyeting. Malah nanti bawa motornya malah nggak bener. Ya kan gue waktu itu nyeting kan juga buat balapan juga tadi ya gitu. Gue nggak pernah bahas kalau misalnya gue ngeliat sesuatu, kalau ada gue pernah ngeliat ini, gue nggak pernah bahas. Biar abang sendiri aja yang tahu. Ya. Dan alhamdulillahnya abang masih selamat sampai sekarang. Alhamdulillah ya gitu bang. Karena dulu ya gue bukan sekali 2 kali buat kecelakaan gitu, nggak sekali 2 kali ngalamin kecelakaan. Pernah berapa kali ngalamin kecelakaan kayak gitu. Tapi yang paling fatal yaitu pas melihat pala. Iya, itu yang meninggal itu. Itu ibarat kata yang gue lihat secara goibnya bang. Gue masa iya sih, karena gue kan penasaran sama cerita dari almarhum temen gue itu. Kenapa bisa oleng? Pas dia cerita, dia katanya ngeliat pala, gue buktiin langsung. Jadi abang penasaran juga. Gue penasaran. Malah ditongolin beneran. Beneran. Kejadian di situ. Dan kejadian pas gue di rumah sakit, gue ditanya sama teman gue, lu kok bisa oleng kayak gitu, lu ngindarin apa emang? Bolongan nggak ada, kerikil nggak ada, kata gitu. Tapi di situ gue nggak ngomong, langsung gue sontak langsung berpikir, oh jangan-jangan ntar pas gue jawab nasib gue sama kayak teman gue yang kemarin lagi. Gitu. Tapi gue balik lagi sih, namanya nyawa kayak gitu kan ada di tangan Tuhan kan bang. Ya gue masih berpikir gue nggak mau lah kayak gitu lah. Itu bang ceritanya. Berarti abang sekarang udah nggak main balap liar lagi, tapi masih main motor gitu. Alhamdulillah gue udah stop sekarang. Udah stop ya. Stop buat balapan liar, balapan resmi gue juga udah stop. Cuma kalau misalnya buat nonton ya gue kadang kalau misalnya ada waktu gue sempetin nonton gitu bang. Boleh pesan sih bang buat teman-teman dari Neng Sherly nih yang nonton dan yang masih berminat dengan balapan liar itu, apalagi anak-anak muda sekarang kan nih. Kalau pesan gue bang, lu boleh nyalurin hobi lu, cuma pada tempatnya aja. Ya model ya yang pernah gue alamin ya balapan. Sekarang kan di Indonesia sekarang kan udah dikasih sirkuit yang ibarat kata ya nggak takut ditangkap polisi lah. Malah sirkuitnya sekarang ada dibikin di Polda bang. Di Polda dibikin sirkuit, lu kalau misalnya mau main di Sera juga bisa kayak gitu bang. Mendingan lu salurin hobi lu ya sesuai pada tempatnya gitu. Jangan sampai lu balapan liar, lu rugi, orang lain pun yang ibarat kata pengguna jalan terganggu. Bukan terganggu lagi bang, iya dia juga ya amit-amit ya dia bisa kecelakaan juga karena ketabrak. Dia ya ada yang lewat ketabrak juga, ya kan kita nggak tahu gitu bang. Ini saran gue ya lu punya hobi salurin di tempatnya, tempat yang benar gitu aja bang. Siap bang. Dengerin tuh kata-kata Bang Heri. Balap liar itu emang asik buat kalau muda, tapi taruhannya nyawa guys.
Jadi hati-hati. Lebih baik salurkan hobi kalian itu ke yang resmi dengan latihan. Jangan sekali-sekali nyoba balapan liar. Segitu aja cerita dari Bang Heri Bang ya. Kurang lebihnya kita minta maaf Bang ya. Kalau ada kata-kata yang salah, kita akhiri dari video ini. Saya dengan ID. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.